Halo Sobat Kece, kenalin nama aku Andri Wardana Baktinegara, biasanya dipanggil Dana. Nah, di sini aku adalah salah satu anggota dari Forum Anak Saudara Pangkep, tepatnya salah satu anggota dari Klaster 1. Nah, udah pada kenal kan? Salam kenal semuanya. Sobat Kece, gimana sih keadaan kalian? Baik nggak? Semoga baik-baik aja ya, soalnya cuaca lagi nggak nentu nggak sih? Kayak kadang hujan, kadang panas juga. Nah, semoga yang kurang fit atau kurang enak badan, semoga cepat sembuh, amin. Dan yang lain tuh harus tetap jaga kesehatan, minum vitamin, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar fit gitu. Nah, Sobat Kece, kali ini tuh aku mau ngebahas tentang salah satu isu yang marak banget terjadi di Kabupaten Pangkep, yaitu eksploitasi anak. Mungkin Sobat Kece beberapa udah ada yang tahu ya apa tuh eksploitasi anak, tapi juga mungkin ada beberapa yang belum tahu nih. Nah, yang belum tahu harus tetap stay dan tetap harus nonton video ini, soalnya ya di sini bakal dijelasin apa itu eksploitasi anak. Nah, yang udah tahu juga harus tetap nonton biar makin tahu dan makin paham gitu. Nah, tapi kali ini aku nggak bakal bahas sendirian. Aku bakal bahas sama salah satu duta anak Kabupaten Pangkep yang mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu ya. Yang aku maksud ini siapa? Dia tuh anaknya lembut banget gitu. Pasti kalian udah tahu siapa. Nah, langsung aja kita panggil. Halo Miska. Halo. Nah, mungkin Miska bisa kenalin diri dulu. Astaga, belibet banget. Nah, mungkin Miska bisa kenalin diri dulu nih. Mungkin ada beberapa sobat kece yang belum tahu. Oke deh. Jadi, halo semuanya. Halo sobat-sobat kece. Perkenalkan, saya Miska Aurelia Kalibis, selaku Duta Anak Kabupaten Pangkep tahun 2023-2024. Nah, udah pada tahu kan? Nah, Miska, kesibukan kamu sekarang itu apa sih? Akhir-akhir ini sih lagi penerimaan rapor ya. Kemarin baru penerimaan rapor. Iya ya, aku juga baru banget sih kemarin penerimaan rapor, soalnya ya baru selesai dan sempat ada beberapa kendala di sekolah, jadi penerimaan rapornya tuh baru sekarang. Nah, gimana hasilnya, memuaskan banget gak? Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Kalau aku muasin sih, soalnya lebih naik gitu dari semester sebelumnya. Kalau sobat kece sendiri gimana? Naik gak? Semoga naik ya. Iya ya, amin. Soalnya kayak ya pasti sobat kece pada pinter-pinter semuanya. Nah, langsung aja nggak sih, Miss? Menurut Miska, eksploitasi anak itu apa sih? Kalau menurut aku pribadi ya, eksploitasi anak itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang ingin atau berusaha untuk mengambil keuntungan dari seorang anak untuk keuntungan pribadinya ya. Jadi orang tua atau orang yang manfaatin lah istilahnya ya, manfaatin anaknya buat kerja gitu, buat dapat duit dan duitnya mereka pakai buat pribadi gitu, ya nggak sih? Nah, Miska, mungkin di sini aku bakal nanya beberapa pertanyaan ya, tapi ini menurut kamu aja sih. Oke. Nah, tapi entar dulu, kalau menurut aku ya, eksploitasi anak itu sama kayak Miska tadi sih, kayak anak tuh yang disuruh kerja gitu sama orang tuanya, nyari duit, nyari nafkah, sementara orang tuanya tuh nggak kerja sama sekali. Itu jahat banget sih. Iya, itu jahat banget sih. Jahat parah sih. Nah, menurut Miska nih, gimana sih cara gitu? Gimana sih cara kita biar bisa ngenalin tanda-tanda bahwa seorang anak mungkin menjadi korban eksploitasi? Kalau menurut aku pribadi sih ada 3 tanda ya yang mungkin bisa kita cek nih, bisa kita lihat ke teman-teman kita, mungkin diantara mereka merupakan korban dari eksploitasi anak itu sendiri. Jadi yang pertama itu mereka tuh sering menghilang dari sekolah dan dari rumah. Terus waktu pulang sekolah mereka tuh dijemput sama orang asing, bukan orang tuanya atau kerabatnya ya, kayak gitu. Terus mungkin kalau kita main bareng ya sama teman kita, mungkin kita tuh sering lihat dia tuh nggak main sama kita, tapi malah main sama orang yang jauh lebih tua daripada kita. Jauh lebih dewasa lah ya, kayak mungkin juga nggak sih kalau misalnya itu tuh yang suruh dia, atau mungkin juga dia adalah teman kerjanya gitu loh. Iya, itu tuh bisa. Mungkin aja dia tuh
partnernya. Hmm. Jadi dia waktu pulang sekolah ya, dia ajak dia untuk bekerja. Nah, kalau menurut Miska nih, kan banyak banget ya di Kabupaten Pangkep sendiri nih, banyak banget nih anak-anak yang kayaknya terkena eksploitasi sendiri. Soalnya sempat aku beberapa kali kayak mau jajan tuh di lampu merah, kayak kan pada tahu ya pasti sobat kece, kalau misalnya alun-alun yang itu dekat lampu merah. Nah di situ tuh banyak banget nih anak kecil yang pakai kostum badut yang minta-minta uang. Di situ banyak banget. Nah, kan sekarang zamannya udah modern banget nih ya. Kita pasti semua udah pakai gadget, udah punya sosial media masing-masing. Menurut Miska, sosial media sendiri tuh dan teknologi zaman sekarang ini bisa digunakan nggak sih sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran tentang eksploitasi anak? Oke, jadi itu tuh benar banget. Jadi perkembangan teknologi ini tuh sangat amat membantu kita, karena biasanya kita tuh terhambat untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh. Nah, kita harapkan nih semoga dengan membuat video-video, poster-poster, dan termasuk podcast kita kali ini yang sedang kita buat ini, semoga bisa tersampaikan dan didengar sama warga-warga di Pangkep. Dan anak-anak di Pangkep ya. Dan dari berbagai daerah juga bisa yang dengar. pelosok-pelosok ya, semoga dengerin podcast ini. Nah jadi buat teman-teman juga harus share video ini biar teman-teman di pelosok pada tahu nih apa sih eksploitasi anak dan apa sih bahayanya, apa sih dampaknya buat masa depan. Nggak masa depan anak aja, masa depan Indonesia ditentuin sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi semoga anak-anak muda zaman sekarang mengejar cita-cita mereka, jangan dulu deh disuruh kerja, kalau bisa sekolah dulu yang bener, ya nggak sih Miss? Iya, karena sekolah itu penting banget ya untuk masa depan kita. Mungkin ada juga tuh yang bilang beberapa kayak sekolah tuh nggak penting, ijazah tuh nggak penting. Ada orang yang nggak sekolah tetap aja tuh jadi orang kaya gitu, tetap aja sih jadi pengusaha walaupun dia nggak sekolah. Kan nasib orang beda-beda ya guys. Ada yang emang dari dasarnya mereka kaya, walaupun mereka nggak sekolah tetap kaya mereka. Jadi jangan kalian berpatokan sama orang yang emang pada dasarnya mereka kaya 7 turunan, jadi walaupun mereka nggak sekolah tetap kaya. Jadi gimana pun harus tetap sekolah, harus tetap kejar cita-cita kalian, benar gak Miss? Iya betul banget, dan gue juga sering dengar tentang hal-hal yang tadi yang dibicarakan ya, yang tentang banyak anak-anak yang bilang sekolah itu nggak penting. Padahal sebenarnya itu sekolah sangat penting, karena kalau kita sekolah kita tuh mendapatkan pemahaman lebih pemahaman yang lebih. Dan di sekolah juga kita bisa membentuk komunikasi sama teman-teman kita kan, dan itu pasti akan sangat membantu untuk masa depan. Nah mungkin juga nih ada yang takut, mungkin ada yang ngalamin eksploitasi anak dan takut. Mungkin menurut aku ya, coba sampaikan kepada orang tua kalian, sampaikan ke mereka kalau misalnya kalian tuh mau sekolah dulu, cari uangnya nanti deh pas udah lulus gitu, biar lebih gampang dan lebih terjamin masa depannya. Nah aku mau nanya lagi nih Miss. Nah menurut kamu sendiri apa sih peran pemerintah atau organisasi non pemerintah kayak contohnya Forum Anak dalam mencegah dan mengatasi korban eksploitasi anak? Oke, jadi peran kami sebagai Forum Anak dalam mencegah dan mengatasi eksploitasi anak itu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang eksploitasi anak kepada masyarakat. Nah, ini juga terutamanya kepada orang tua. Nah, kan tadi udah ditanya ini tentang bagaimana peran sosial media. Jadi kita juga bisa mungkin pasang poster ya, bisa menyebarkan poster atau video-video. Terus hal ini kita juga biasanya berkolaborasi dengan pemerintah. Terus pentingnya untuk meningkatkan peran keluarga dalam melindungi anak, karena pemahaman dari orang tua itu tentang pekerjaan anak itu sangat dibutuhkan ya, dan itu juga minim. Apalagi dalam masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang mungkin bisa dibilang kurang baik ya. Terus kalau dari pemerintahnya sendiri, jadi pemerintah ini bisa membuat peraturan perundang-undangan, dan memang sekarang sudah ada peraturan
perundang-undangan tentang perlindungan anak dan sanksi jika seseorang melakukan eksploitasi terhadap anak. Nah, pemerintah juga membuat program Indonesia Pintar. Jadi, pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar sebagai bantuan kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan biaya pendidikan. Karena tadi kan kebanyakan ya anak yang termasuk anak korban eksploitasi itu pasti kurang mampu ya. Maksudnya Ya. kayak pasti mereka dalam ekonominya tuh tergolong kurang mampu, makanya mereka sampai terjerat dalam kasus eksploitasi anak. ya, biasa juga mereka membantu orang tuanya, malah mereka rela melakukan itu untuk keluarganya, membantu orang tuanya, Ekonomi, ya, mempermudah. Tapi menurut kamu sendiri, kalau misalnya dia emang mau gitu, menurut kamu salah nggak sih? Kalau menurut aku, di usianya mereka yang sekarang, sebaiknya mereka itu lanjutkan pendidikannya. Iya benar sih. Ya. Soalnya kalau misalnya kalian putus sekolah sekarang nih ya teman-teman, sobat kece, kalau misalnya kalian putusin sekolah dari sekarang dan lanjut kerja, belum tentu masa depan kalian tuh secara yang sekolah gitu. Yang sekolah aja tuh kadang mereka susah dapat kerja, apalagi yang nggak sekolah gitu. Karena di era zaman sekarang ini ijazah sangat dibutuhin banget sih menurut aku. Dan ya bisa betul kita banget lihat itu. sendiri, banyak banget orang-orang yang nggak sekolah tuh yang mereka tuh untang-lantang lah istilahnya ya. Jadi kalau bisa, ayo kita lanjutin sekolah kita setinggi mungkin. Mimpi itu gratis ya teman-teman ya. Gratis ya kan Miss? Betul, Mimpi gratis. itu gratis gitu. Jadi kalau bisa mimpi setinggi-tinggi mungkin gitu. Mimpi tuh nggak ada yang bayar. Yang bayar tuh ya untuk capai ya, ya bayar. Nggak ada yang gratis. Nah, lanjut lagi ya. Kalau menurut kamu nih gimana sih cara masyarakat umum agar dapat berperan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak? Jadi menurut pendapatku pribadi ya, ada banyak hal yang mungkin dianggap remeh, tapi sebenarnya itu sangat berdampak. Jadi itu bisa mulai dari diri kita sendiri yang betul-betul memahami dan sadar tentang isu ini. Terus kita juga bisa mengedukasi teman-teman kita dengan mungkin berdiskusi ya, lebih banyak berdiskusi, karena biasanya kalau kita yang memulai, kita yang kasih informasi-informasi, biasanya itu mereka kayak beranggapan ya ini benar nggak sih, betul nggak sih, dan biasanya rata-rata mereka itu bakalan bakal cari sendiri. Jadi menurutku itu sangat berdampak karena menumbuhkan rasa penasaran dan bisa menumbuhkan rasa kepedulian. Jadi gitu ya teman-teman. Ada lagi nih, mereka juga bisa mendukung program pemerintah tentang eksploitasi anak dan ikut menolak eksploitasi anak yang terjadi. Jadi kalau kita lihat nih ada eksploitasi anak kayak tadi badut-badut di pinggir jalan, ini kan sekarang ditangkap udah nggak ada nih badut-badut, udah hilang ya. Ya, jadi ada masyarakat yang peduli, ada masyarakat yang melaporkan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan dinas terkait, jadi sekarang ditangkap udah nggak ada nih. Udah bebas nih teman-teman. Ya, nah jadi peran masyarakat tuh penting ya. Ya, betul Jadi buat masyarakat nih, buat teman-teman sekalian atau buat orang-orang tua di luar sana, kalau misalnya kalian melihat ada seorang anak yang sedang mengalami eksploitasi anak atau sedang bekerja gitu sementara dia umurnya belum bisa untuk bekerja, tolong kalian laporkan ya teman-teman. Soalnya untuk masa depan anak-anak itu juga tolonglah, rasa kasihannya tuh harus ada sedikit aja. Soalnya banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh yang lebih milih kerja daripada sekolah. Sementara sekolah tuh sangat penting ya, seperti yang sebelum-sebelumnya udah dibilang nih dari tadi, sekolah tuh penting banget. Nah, tadi kan sekolah juga bisa meningkatkan apa ya? Misalkan aku nih ndak lulus SMA. Yang kan kami tuh lulus SMA. Nah, pasti di sebuah perusahaan atau tempat kerja pasti mereka lebih memilih yang udah lulus SMA atau sudah berpengalaman lah istilahnya. Ya, sudah kuliah, memiliki gelar, pasti lebih terpercaya lah. Karena mereka dapat kepercayaan kalau misalnya di sekolah tuh udah diajarin basic-basic tentang kehidupan. Jadi di sekolah itu nggak cuma belajar tentang
pelajaran doang teman-teman. Jadi kita belajar basic-basic hidup tuh dari sekolah, tentang gimana cara menghargai teman, gimana cara menghargai orang tua, gimana cara menghargai kehidupan juga diajarin di sekolah. Nah jadi tolong ya, buat anak-anak muda di luar sana, tolong lanjutin sekolah kalian. Buat teman-teman juga harus sebar ini, kasih tahu kalau misalnya ada teman kalian atau ada saudara kalian yang lebih milih kerja daripada sekolah, tolong bicara, ajak bicara deh. Soalnya sekolah tuh penting. Sekali lagi kita jelasin kalau misalnya sekolah itu penting. Nah, langsung aja ya kita ke pertanyaan selanjutnya. Soalnya aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Kita udah sampai ke penghujung pertanyaan, udah sampai ke penghujung acara. Nah, menurut Miska sendiri nih, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi dalam upaya mengatasi eksploitasi anak, dan gimana sih cara ngatasin itu gitu? Oke, jadi sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi ini tentang pemahaman orang tuanya sendiri. Banyaknya orang tua yang mewajarkan anaknya untuk bekerja, untuk ikut mencari nafkah. Dan ya seperti yang dari tadi kita jelaskan, mereka berpikir tentang pendidikan itu nggak penting. Nah ini juga merupakan suatu dampak ya, karena adanya faktor ekonomi yang mengharuskan mereka untuk mencari nafkah. Kalau apa tadi cara penanggulangannya gitu? Cara kita ngatasin itu? Oke, jadi aku lanjut ya. Jadi isu ini juga tuh menjadi PR berat untuk negara kita. Bahkan dari data yang pernah baca, provinsi kita itu Sulawesi Selatan termasuk 5 provinsi dengan persentase pekerja anak yang tertinggi di tahun 2021. Banyak banget ya. Ya, sebesar 3,71%. Nah, angka 3,71% ini itu tuh bisa diartiin ada 100 anak di Sulawesi Selatan. Berarti terdapat 3-4 anak yang bekerja dan dipekerjakan. Dan ini data dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi 31 tuh, wah gila, itu tinggi banget sih. Nah, dan kita untuk mengatasinya, kita selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, dan pemerintah juga mengeluarkan beasiswa untuk anak-anak yang bersekolah. Jadi teman-teman kelas aku juga dapat beasiswa. Jadi kalau setahu aku itu dari dulu ya, kalau beasiswa itu memang dari dulu buat ngebantu orang-orang tua atau membantu keluarga yang emang kurang mampu dalam segi ekonomi. Dan menurut aku itu sangat bagus sih, maksudnya kayak emang benar-benar ngebantu gitu. Tapi terkadang ada beberapa siswa yang emang mampu tapi mereka tuh dapat, kadang ada siswa yang begitu. Jadi menurut aku ya, teman-teman juga harus sadar kalau emang kalian berkecukupan, tolonglah jangan diambil, kasihlah teman-teman kalian yang emang ngebutuhin itu. Maksudnya kan ada beberapa teman-teman kalian tuh pasti yang emang ngebutuhin, dan kalian tuh malah yang dapat gitu, yang emang cukup gitu. Iya, jadi anak-anak ini yang lagi butuh, mereka bisa melanjutkan sekolahnya, bahkan mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan nantinya, dan bisa mengubah perekonomian keluarganya. Nah, jadi itu sih harapan kita. Semoga tadi tuh kan datanya dari data statistiknya ya, itu tinggi banget, 3,71%. 3,71% itu tinggi banget loh teman-teman. Jadi semoga bisa turun ya. Amin. Dan yang seperti tadi bilang, tantangan terberatnya tuh dari orang tuanya sendiri. Iya. Karena Jadi, faktor ekonomi itu. Faktor ekonomi, dan pasti faktor yang tadi tuh yang terlalu menganggap remeh sekolah. Jadi menurut aku sih kalian harus banyak-banyak berbicara sih kepada orang tua kalian. Soalnya bicara sama orang tua itu penting banget ya, apalagi tentang eksploitasi anak ini, tentang ekonomi. Kalian kasih pemahaman kalau misalnya sekolah itu penting. Kalian harus usaha kasih tahu mereka kalau misalnya sekolah itu penting banget. Jadi harapan aku sama Miska dan harapan teman-teman dari forum anak lain, semoga kalian tetap melanjutkan sekolah kalian. Semoga tantangan kita di Sulawesi Selatan ini, eksploitasi anak ini mengurang ya, menurun drastis, amin. Kalau dari Miska sendiri harapannya apa sih? Jadi harapan aku semoga Kabupaten Pangkep khususnya ya Kabupaten Pangkep bisa terbebas dari isu eksploitasi anak yang tadi kita bahaskan tentang pekerja anak. Iya, amin. Terus semoga isu lain juga ikut
terselesaikan. terselesaikan. Amin. Amin. Tapi kembali lagi kan ada beberapa manusia tuh yang bebel banget. Tapi semoga mengurangi lah. Kita nggak bisa hilangin 100% karena emang ini masalah yang sulit banget buat dihilangin. Tapi semoga berkurang. Semoga banyak orang-orang tua sana yang meningkatkan parenting mereka lebih baik lagi. Iya, Semoga peran keluarga, peran orang keluarga tua. penting banget ya. Jadi semoga seperti yang kita tadi bilang, semoga kalian semua tetap melanjutkan sekolah kalian setinggi mungkin. Sekali lagi kita bilang, mimpi itu gratis teman-teman. Jadi bermimpilah setinggi mungkin karena gratis. Kalian nggak perlu bayar buat mimpi. Selagi kalian bisa mimpi setinggi mungkin, kenapa enggak? Jadi mungkin segitu aja ya podcast kita kali ini. Mohon maaf banget kalau misalnya penyampaiannya kurang efektif atau kurang jelas gitu. Soalnya ya kita juga masih manusia, tempatnya salah. Terima kasih Miska udah mau Ya, makasih. datang dan udah mau sama-sama bertukar cerita, bertukar pendapat tentang Bertukar eksploitasi pikiran. anak. Nah, bertukar pikiran maksudnya. Terima kasih banyak banget. Buat Sobat Kece, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga dengerin podcast ini dan semangat buat nungguin podcast-podcast kita yang lain. Karena bakal banyak banget podcast yang akan kita buat lagi di Forum Anak Saudara Pangkep. Tetap stay tune, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan yang paling penting apa Miss? Share ke teman-teman kalian. Ya, pokoknya. share sebanyak mungkin karena kita butuh banget biar orang-orang pelosok pada tahu tentang eksploitasi anak dan biar seperti yang kita tadi bilang, semoga menurunkan tingkat eksploitasi anak yang ada di Pangkep dan mungkin isu-isu lain. Jadi terima kasih buat yang sudah dengerin dan sudah nonton. Semoga kalian sehat-sehat dan terhindar dari eksploitasi anak. Terima kasih, aku Andri Wardana Bakti Negara dan aku Miska Aurelia dari Kalubis. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Dadah Sobat Kece. Dadah.